Nah, hari ini saya mau sampaikan dari Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar, saudara. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Menariknya ketika saya mempersiapkan khotbah ini dalam doa dan penyembahan, saudara perlu paham ketika saya mempersiapkan khotbah itu bukan dalam kurun waktu 1 jam, 2 jam, tapi dalam kurun waktu yang proses yang cukup lama, bisa berhari-hari, bisa berminggu-minggu. Kadang saya dapat inspirasinya dulu, kadang saya dapat ayatnya dulu. Jadi itu diproses terus dalam diri saya. Nah, pada waktu saya memproses khotbah ini dari Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar, Tuhan juga memberikan sebuah lagu untuk dinyanyikan mewakili Yohanes pasal 15 ini dan bisa mewakili ekspresi dari hati saya. Nah, nanti setelah saya sampaikan firman, saya akan ajarkan lagu itu kepada saudara. Saya harap ini bisa memeteraikan apa yang ada dalam Yohanes pasal 5 dalam diri kita semua. Tentu karena mengingat waktu, saya tidak akan bisa selesaikan khotbah ini sekali ini saja. Tapi saya akan lanjutkan pada minggu yang akan datang. Tapi saya akan ajarkan lagunya dulu, jadi sepanjang saudara menantikan minggu depan dalam khotbah lanjutan Yohanes pasal 15 ini, saudara bisa merenungkan firman yang saya sampaikan pada hari ini, ditambah menyanyikan lagu-lagu yang saya ciptakan mengenai Yohanes pasal 15 ini, sehingga firman Tuhan semakin meterai dalam diri saudara. Begitu ya saudara. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Kita baca dulu seluruh perikopnya. Saya akan bahas ayat per ayat nanti. Mungkin hari ini saya hanya sempat membahas ayat yang pertama saja. Yohanes pasal 15 kita baca seluruh perikop dahulu. Judulnya pokok anggur yang benar. Ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, saya ulangi, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya ulangi ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Artinya jika kamu tidak berbuah banyak, maka Bapakmu tidak dipermuliakan, saudara. Oke, mari kita bahas ayat demi ayat. Ayat pertama berkata seperti ini. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Kalau Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang lain yang tidak benar. Akulah pokok anggur yang benar. Jadi kalau saudara digambarkan seperti pohon anggur, Yesus harus menjadi pokoknya, dan saudaralah ranting-rantingnya, saudara. Saudara harus sadar bahwa ranting itu ditentukan oleh pokoknya. Nah, sebagai ranting-ranting,
saudara harus mengetahui siapakah pokok anggur yang benar yang harus saudara miliki. Yesuslah pokok anggur yang benar. Di luar Yesus, tidak ada pokok anggur yang benar. Nah, maksudnya apa pokok anggur yang benar? Kata pokok, ya di samping dari soal tumbuh-tumbuhan, tapi kata pokok bisa berarti pusat, modal, yang diutamakan atau yang terutama, atau sumber, atau tempat bergantung. Itulah pokok. Jadi maksud Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, maksudnya adalah, akulah sumber kehidupan yang benar. Akulah tempat bergantung yang benar. Akulah yang harus diutamakan dalam hidupmu. Selama saudara menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupanmu, maka hidupmu benar, karena pokok anggurnya benar. Selama saudara menjadikan Yesus sebagai yang terutama dalam hidupmu, maka hidupmu benar, karena pokoknya benar. Selama saudara menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupanmu, maka kehidupan saudara akan benar, akan menghasilkan buah, karena pokoknya benar. Selama saudara menggantungkan seluruh hidup saudara kepada Yesus, maka hidup saudara akan benar dan akan menghasilkan buah yang banyak, karena pokoknya benar. Jadi apakah hidup saudara menghasilkan buah atau tidak, ditentukan apakah pokok saudara itu benar. Selama Yesus yang menjadi pokoknya, maka kehidupan saudara akan benar. Jadi pertanyaannya yang harus saudara jawab adalah, siapakah yang menjadi pusat kehidupanmu? Siapakah yang menjadi yang paling utama dalam hidupmu? Siapakah yang menjadi modal kehidupanmu? Siapakah yang menjadi sumber kehidupanmu? Kalau engkau menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupanmu, engkau akan menghasilkan buah. Jadi Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jadikan aku sebagai pokokmu. Jadikan aku sebagai pusat kehidupanmu. Jadikan aku sebagai sumber kehidupanmu. Jadikan aku sebagai segala-galanya. Intinya kayak gitu, saudara. Nah, saudara perlu pahami bahwa Yohanes pasal 15 adalah salah satu khotbah Yesus menjelang hari-hari terakhir sebelum dia disalibkan. Jadi ini adalah khotbah perpisahan dengan murid-muridnya, saudara. Sebelum berpisah dengan murid-muridnya, Yesus ingin berpesan, Yesus berpesan wanti-wanti kepada murid-muridnya, kalau kamu mau menghasilkan buah yang banyak, kalau hidupmu mau menghasilkan buah, engkau harus menjadikan aku sebagai sumber kehidupanmu, menjadi pusat kehidupanmu, menjadi tempat bergantungmu. Karena saudara, Yesus waktu itu terlihat jelas oleh murid-muridnya. Tetapi tidak lama lagi, Yesus akan mati, bangkit, lalu naik ke sorga. Jadi murid-muridnya tidak akan melihat perwujudan Yesus secara badani lagi. Yesus tidak akan terlihat seperti sebelumnya, saudara. Seringkali kita cuma mau bergantung pada sesuatu yang terlihat jelas. Tapi ketika tidak kelihatan, kita kehilangan tempat bergantung. Saudara ingat, Musa menjadi tempat bergantung umat Israel pada waktu itu. Ketika Musa naik ke atas gunung, berdoa dia dalam hadirat Tuhan, 40 hari nggak turun-turun. Mereka kehilangan tempat bergantung karena Musanya tidak kelihatan. Nah, Yesus tidak mau itu terjadi dalam kehidupan murid-muridnya. Sama seperti Yesus juga tidak mau terjadi dalam kehidupan saudara. Yesus memang tidak terlihat secara badani sekarang ini. Tapi percayalah,
Selama engkau menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupanmu, sebagai sumber kehidupanmu, maka kehidupanmu akan berbuah lebat. Kehidupanmu akan menghasilkan buah yang lebat. Penyebab, salah satu penyebab atau satu-satunya penyebab yang menyebabkan orang Kristen tidak menghasilkan buah dalam kehidupannya adalah karena mereka punya sumber kehidupan yang lain selain Yesus. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah sumber kehidupanmu? Atau siapakah sumber kehidupanmu? Siapakah yang menjadi pusat kehidupan? Apakah yang menjadi pusat kehidupan? Apakah Yesus telah menjadi yang awal dan yang akhir dalam kehidupanmu? Nah saudara, ayo kita evaluasi diri kita. Seharusnya orang Kristen harusnya menghasilkan buah. Itu pasti. Dan orang Kristen setelah lahir baru tidak langsung diangkat ke sorga. Tujuannya supaya dia menghasilkan buah di dalam dunia ini, saudara. Jadi, jadikan Yesus sebagai sumber kehidupan saudara, sebagai pusat kehidupan saudara. Ada banyak orang yang tidak menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupannya. Mereka boleh saja menyebut diri sebagai orang Kristen, rajin ke gereja, bahkan rajin pelayanan, tapi Yesus tidak menjadi pusat kehidupan mereka. Yesus tidak menjadi sentral kehidupan mereka. Tidak menjadi poros kehidupan mereka. Tidak menjadi sumber kehidupan mereka. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan bagi kita, saudara-saudara, maka segala sesuatu kita menerima daripada Dia. Yesuslah perlindungan kita. Yesuslah kekuatan kita. Yesuslah segala-galanya bagi kita. Artinya kalau tidak ada Yesus, kita kehilangan kekuatan. Ada banyak orang Kristen menjadikan sumber kehidupannya bukan Yesus, tapi uang, katakanlah begitu. Hidup mereka tergantung pada uang. Kalau mereka punya uang, mereka merasa kuat. Kalau mereka kekurangan uang, mereka merasa lemah. Kalau mereka tidak punya uang, matilah mereka, saudara. Jadi keuangan mereka itu tergantung, ditentukan oleh berapa banyaknya uang mereka. Harta mereka. Kalau mereka banyak harta, mereka rasa aman. Tapi kalau harta mereka berkurang, mereka merasa kurang aman. Nah, saat-saat pandemi corona ini, di mana usaha-usaha semuanya macet, tidak bisa berkembang, ada banyak orang yang mulai merasa tidak aman hidupnya, saudara. Ada beberapa jenis usaha yang masih aman, dan orangnya masih merasa aman, karena hartanya tidak terganggu mungkin. Atau kalaupun terganggu, tidak terlalu masalah, cuma sedikit goncangnya. Tapi ada perusahaan-perusahaan, ada jenis-jenis usaha yang sangat mengalami gangguan, goncangan karena krisis yang diakibatkan oleh pandemi corona ini, saudara-saudara. Nah, kalau keuanganmu goyang dan engkau ikut goyang, itu menunjukkan uang adalah sumber kehidupan saudara. Itu menunjukkan pusat kehidupan saudara adalah uang. Ketika engkau mengambil keputusan, semua keputusanmu dipengaruhi oleh uang, oleh untung atau rugi. Maka itu menunjukkan pusat kehidupanmu bukan Yesus, tetapi uang. Ada orang yang menjadikan pusat kehidupannya pekerjaan. Kalau dia bekerja, dia hidup. Kalau nggak ada kerjaan, dia mati. Nah, saat-saat ini, ada banyak orang Kristen yang sedang sekarat, saudara, karena pekerjaannya tidak ada. Atau karena pekerjaannya goncang. Kenapa? Karena mereka tidak menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan. Jadi buat saya, kegoncangan yang terjadi karena pandemi corona ini adalah sebuah batu ujian dari Tuhan, atau sebuah penyingkapan dari Tuhan, tentang keberadaan hidup kita, saudara. Karena orang itu baru kelihatan aslinya ketika dia ada dalam tekanan. Selama saudara tidak ada dalam tekanan, tidak ketahuan hati saudara. Makanya semua terjadi, dan saya merasa Tuhan sedang melihat di atas sana perilaku dari anak-anaknya di tengah masa krisis ini. Di tengah masa pandemi corona ini, apa perilaku yang keluar dari hidup saudara? Pastikan kehidupan saudara
bersumber kepada Yesus. Sehingga sekalipun langit bergoyang, bumi bergoncang, saudara akan tetap kokoh kuat karena sumber kehidupanmu adalah Yesus, bukan yang lain. Engkau tidak bergantung pada apa yang ada di langit, pada apa yang ada di bumi, saudara. Engkau bergantung kepada Yesus. Keuanganmu engkau gantungkan kepada Yesus. Pekerjaanmu engkau gantungkan kepada Yesus. Ya saudara, keluargamu engkau gantungkan kepada Yesus. Semuanya engkau gantungkan kepada Yesus. Engkau mau dapat pekerjaan, mau kehilangan pekerjaan, bagi saudara itu bukan masalah besar. Karena sumber pekerjaanmu adalah Yesus, bukan pekerjaan. Kalau saudara kehilangan pekerjaan, lalu saudara menjadi panik, itu disebabkan karena selama ini yang menjadi sumber kehidupanmu adalah pekerjaan. Ayo sejak hari ini bertekadlah, ambil keputusan untuk menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupan saudara. Yesus menjadi pokok anggur yang sejati buat saudara. Kalau engkau menjadikan sumber kehidupanmu adalah uang, itu adalah pokok anggur yang salah. Kalau yang engkau jadikan sebagai sumber kehidupan adalah pekerjaan, itu adalah pokok anggur yang salah. Kalau engkau menjadikan sumber kehidupanmu adalah hamba Tuhan bahkan, itu adalah pokok anggur yang salah. Pokok anggur yang benar itu cuma satu, yaitu Yesus. Jadi ambil keputusan saat ini. Jadikan Yesus sebagai sumber satu-satunya bagi hidupmu. Dialah segalanya bagi hidup saudara. Jadi Yesus harus menjadi pokok anggur buat saudara. Harus menjadi yang utama, yang terutama buat saudara. Harus menjadi pusat kehidupan saudara. Harus menjadi sumber bagi kehidupan saudara. Selain Yesus tidak ada lagi. Haleluya. Dialah segalanya bagi kita. Makanya kita menyembah Tuhan tadi. Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Karena dialah sumber kehidupan kita. Amin saudara. Saya berdoa supaya semua saudara yang melihat live streaming ini, ketika saat-saat ini engkau belum menjadikan Yesus sebagai sumber kehidupanmu, ambil keputusan untuk menjadikan Yesus sumber kehidupan saudara. Karena hanya dengan demikianlah, itulah pertamanya, awalnya, pusatnya, di mana kehidupan saudara akan bisa menghasilkan buah. Tanpa Yesus menjadi pokok bagi kehidupan saudara, maka engkau tidak akan menghasilkan buah. Lalu ayat 1 kita lanjutkan, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Nah saudara atau Bapakkulah petaninya yang mengusahakan kebun anggur itu. Bapak kita adalah yang mengusahakan kebun anggur itu. Mengusahakan untuk apa? Bapak mengusahakan segala daya upaya supaya kita bertumbuh, supaya kita menghasilkan buah. Bapakku pengusahanya, kata Yesus. Jadi sebetulnya saudara itu berusaha untuk berbuah, atau usaha saudara untuk berbuah, itu tidak banyak. Karena pada dasarnya ketika saudara melekat pada pokok anggur, saudara menerima semua nutrisi yang dibutuhkan untuk saudara bertumbuh dan menghasilkan buah. Tanpa berusaha saudara akan menghasilkan buah. Sebetulnya yang paling berusaha untuk saudara menghasilkan buah adalah Bapak sendiri, bukan saudara. Paralel dari ayat ini adalah Yesaya pasal 5, saudara. Coba saya bacakan Yesaya pasal 5. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita melihat betapa Bapak selama ini berjuang keras, berusaha keras, supaya setiap saudara menghasilkan buah. Dan dia menantikan buah muncul dari kehidupan saudara. Yesaya pasal 5, judulnya nyanyian tentang kebun anggur. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur.
Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat pemeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Nah, sajak ini adalah sindiran Tuhan terhadap umat Tuhan pada waktu itu. Tuhan berkata, Tuhan sudah berusaha keras supaya umatnya itu menghasilkan buah anggur yang manis, saudara. Apa yang Bapak usahakan untuk saudara menghasilkan buah? Ayat 2 berkata, ia mencangkulnya. Ia membuang batu-batunya. Menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Jadi yang Bapak lakukan untuk supaya saudara berbuah adalah dia mencangkul tanahnya, dia membuang batu-batunya dari hidup saudara, lalu dia memberikan atau menanami saudara dengan pokok anggur pilihan, yaitu Yesus Kristus tadi. Tuhan sudah memberikan pokok anggur yang terbaik, yaitu Yesus Kristus buat saudara. Dia sudah mempersiapkan lingkungannya, tanahnya, dibuang batu-batunya, penghambat pertumbuhan. Dia cangkul tanahnya, dia pilih tanah yang subur, dia cangkul tanahnya, dia buang batu-batunya yang akan menghambat saudara untuk berbuah. Lalu ditanaminya saudara dengan pokok anggur pilihan, yaitu Yesus Kristus. Lalu dia mendirikan sebuah menara jaga juga di tengah-tengahnya untuk menjagai saudara. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan untuk membuat saudara bertumbuh, dia menjagai hidup saudara. Dia menggali lubang tempat memeras anggur. Ini adalah persiapan Bapak untuk memeras anggur yang dihasilkan dari kebun anggur. Bapak menanti untuk kebun anggur itu menghasilkan buah saudara. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Sadarkah saudara? Selama ini Bapak menunggu saudara untuk menghasilkan buah yang manis, buah anggur yang manis. Tetapi yang saudara hasilkan adalah buah anggur yang asam. Bapak sudah berjuang keras, sudah berusaha keras untuk menolong saudara, menjagai hidup saudara, untuk memupuki saudara, menanami pokok anggur pilihan dalam hidup saudara. Segala fasilitas untuk saudara menghasilkan buah sudah disiapkan oleh Bapa, sudah dikerjakan oleh Bapa. Dan itu sebabnya dia menanti saudara untuk berbuah. Dia mengharapkan saudara berbuah. Tahukah saudara, Bapa akan sangat sedih, akan sangat kesal kalau saudara tidak berbuah. Kenapa? Dia sudah mengusahakan segala daya upaya supaya saudara berbuah. Dan tiap hari dia menantikan supaya kebun anggurnya berbuah. Dia nantikan untuk saudara menghasilkan buah anggur yang manis. Tapi kenyataannya seringkali hanya buah anggur yang asam yang muncul dari kehidupan saudara. Tolong sadari. Saya berdoa supaya hari ini saudara menangkap isi hati Bapa yang menantikan untuk saudara menghasilkan buah seperti yang Dia kehendaki. Selama ini Bapa sudah berjuang keras. Bapa sudah berusaha untuk menolong saudara berbuah. Bapa sudah menolong saudara berbuah. Berbagai hal Bapa lakukan. Dia menjaga hidup saudara. Dia memberkati hidup saudara. Dia menghibur hati saudara. Roh Kudus dikirim oleh Bapa untuk menolong saudara supaya saudara menghasilkan buah. Itu sebabnya Bapa sangat mengharapkan saudara berbuah. Karena Dia sudah berjuang keras untuk saudara berbuah. Dia sudah berbuat banyak supaya saudara berbuah. Dia sangat mengharapkan saudara berbuah. Dan saya harus terus terang, kalau saudara tidak menghasilkan buah anggur yang manis seperti yang Bapa harapkan,
Jangan heran kalau Bapak kecewa. Itu seperti seorang yang telah berusaha sangat keras untuk menghasilkan buah anggur, tapi hasilnya tidak sepadan dengan apa yang dia usahakan, saudara. Oh, itu sangat menyakitkan. Kalau kita sudah berjuang keras, Bapak sudah berjuang keras, menolong hidup saudara, mendengar doa saudara, menjamah hidup saudara, menyediakan gereja supaya saudara bisa bertumbuh dan berbuah, menyediakan pemimpin rohani, bapak rohani, hamba Tuhan, supaya bisa menaburkan benih firman dalam hidup saudara. Tujuannya apa? Supaya saudara berbuah. Bukan supaya saudara diberkati, tapi supaya saudara berbuah. Bahkan kalaupun Tuhan memberkati saudara, tujuan berkat Tuhan adalah supaya saudara menghasilkan buah bagi kemuliaan Bapa. Nanti kita akan bahas apakah buah yang dimaksud. Tapi hari ini saya mau sampaikan isi hati Bapak buat saudara. Bapak ingin saudara berbuah. Bapak menantikan saudara berbuah. Saya tidak tahu sudah berapa lama Bapak menantikan untuk saudara berbuah. Tapi hari ini saya menyuarakan isi hati Bapak buat saudara. Bapak sedang menantikan saudara berbuah. Jangan sia-siakan penantian Bapak. Jangan sia-siakan pekerjaan Bapak dalam hidup saudara. Saya yakin dan percaya, semua saudara pernah mengalami jamahan Tuhan dalam hidupmu. Pernah mengalami berkat Tuhan dalam hidup saudara. Pernah mengalami firman membentuk hidup saudara. Pernah mengalami Tuhan bicara banyak buat saudara. Semua Bapak lakukan dengan tujuan supaya engkau berbuah. Dan tahukah saudara, dia sudah membuat tempat pemerasan anggur untuk mengolah buah yang saudara hasilkan, untuk memuliakan nama Bapa saudara. Tapi kalau dia dapati saudara tidak berbuah, pada ayat selanjutnya dikatakan dari Yohanes pasal 15, ya terpaksa Tuhan akan menggunting saudara, memotong saudara. Saudara, Bapa menantikan saudara berbuah. Dia sudah mengerjakan segala hal supaya saudara berbuah. Seharusnya lah saudara berbuah. Dia akan kecewa kalau saudara tidak berbuah. Tujuan saudara ditempatkan oleh Tuhan dalam dunia ini. Tujuannya adalah supaya saudara berbuah. Supaya saudara menghasilkan buah. Makanya di dalam ayat 8 tadi di Yohanes 19 dikatakan, dengan demikian nama Bapa akan dipermuliakan, dan dengan demikian engkau adalah muridku yang sejati. Pokok anggur yang sejati. Menghasilkan murid yang sejati. Kalau muridnya itu berbuah banyak saudara-saudara. Nah saudara, pada hari ini saya berdoa supaya saudara paham, menangkap isi hati Bapak. Jangan kecewakan Bapak. Bapak mengharapkan, sangat mengharapkan saudara menghasilkan buah. Bapak sedang menantikan untuk melihat engkau menghasilkan buah. Di tengah pandemi corona ini saya sampaikan isi hati Bapak untuk saudara. Tuhan mau saudara berbuah. Semua yang terjadi ini Tuhan sedang memakainya untuk membentuk hidup saudara. Tujuannya supaya saudara berbuah. Itulah tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Bapak itu berharap, bukan menuntut saudara. Dia berharap, karena dia sudah bekerja banyak dalam hidup saudara. Jadi, ya jamak kalau dia berharap. Berharap itu beda dengan menuntut saudara. Kalau berharap itu sesuai dengan standar. Dia sudah berbuat banyak, secara normal. Seharusnya saudara bertumbuh, dia berharap saudara bertumbuh. Itu normal. Kalau tuntutan itu di atas normal, di atas standar. Dia nggak bekerja apa-apa dalam hidup saudara, tapi dia berharap saudara berbuah. Nah itu tuntutan. Tapi ini dia sudah bekerja banyak, dia berharap saudara berbuah. Lagi pula kalau harapan itu dimotivasi oleh kasih. Bukan untuk kepentingan Bapak, tapi untuk kepentingan saudara. Nanti saya akan membahas minggu yang mendatang, kalau saudara tidak berbuah, itu kerugian besar buat saudara. Memang kalau saudara berbuah, Bapak dipermuliakan. Tapi saudara juga diuntungkan sangat banyak. Dan kalau saudara tidak berbuah, saudara dirugikan sangat banyak.
Jadi kenapa Bapak berharap saudara berbuah? Untuk kepentingan saudara juga. Bukan cuma untuk memuliakan nama Bapak. Memang dalam saudara berbuah akan ada banyak agenda Allah yang diselesaikan dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara tidak berbuah, itu akan merugikan saudara banyak. Saya berdoa supaya hari ini dalam pembukaan ini, saya berdoa supaya saudara minimal menangkap isi hati Bapak dahulu, bahwa Bapak ingin saudara berbuah. Dia sudah memberikan pokok anggur pilihan buat saudara. Ini benar-benar pokok anggur pilihan, karena pokok anggur pilihannya rela mati buat saudara. Rela menyerahkan segalanya buat saudara, supaya saudara menghasilkan buah. Tangkap isi hati Bapak. Bapak sedang menantikan saudara berbuah. Saya berdoa supaya sepanjang tahun ini buah-buah mulai dimunculkan dari kehidupan saudara. Haleluya. Dan seperti janji saya tadi, saya akan mengajarkan lagu yang Tuhan berikan buat saya tentang pohon anggur ini, saudara. Supaya saudara bisa terus merenungkannya dan merenungkan firman dan menyanyikan lagunya, sehingga minggu depan saya berdoa, saya berharap hati saudara sudah lebih siap lagi untuk menerima lanjutan firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita belajar lagu ini, nanti setelah itu baru kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Saya beri judul Aku Rantingnya. Seperti pohon anggur, Engkau pokok, aku rantingnya. Kau tinggal di dalamku, dan aku di dalammu. Di luar hadiratmu, ku tak punya kemampuan untuk berbuat apa-apa, sebab Engkaulah sumber kehidupan. Ku ingin memuliakan, ku ingin memuliakan nama-Mu, ya Bapakku, dengan berbuah banyak dalam seluruh hidupku, menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menggarami, menerangi dunia ini. Dari awal lagi ya saudara, seperti pohon anggur, seperti pohon anggur, Engkau pokok, ku rantingnya. Kau tinggal di dalamku, dan aku di dalammu. Di luar hadiratmu, ku tak punya kemampuan untuk berbuat apa-apa, sebab Engkaulah sumber kehidupan. Ku ingin memuliakan, ku ingin memuliakan nama-Mu, ya Bapakku, dengan berbuah banyak dalam seluruh hidupku, menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menggarami, menerangi dunia ini. Ku ingin memuliakan, ku ingin memuliakan nama-Mu,
ya Bapakku, dengan berbuah banyak dalam seluruh hidupku, menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menggarami, menerangi dunia ini. Sekali lagi refnya, ku ingin memuliakan, ku ingin memuliakan namamu, ya Bapakku, dengan berbuah banyak dalam seluruh hidupku, menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menggarami, menerangi dunia ini. Sekali lagi katakan, ku ingin memuliakan, ku ingin memuliakan namamu, ya Bapakku, dengan berbuah banyak dalam seluruh hidupku, menyatakan Yesus Kristus lewat kehidupanku, menggarami, menerangi dunia ini, menggarami, haleluya, menggarami, menerangi dunia ini. Lagi katakan, menggarami, menerangi, menggarami, menerangi dunia ini. Sekali lagi, menggarami, menerangi, menggarami, menerangi dunia ini. Haleluya, haleluya. Bapa, kami tahu pada hari ini Engkau sungguh menantikan kami untuk berbuah, Engkau rindu untuk kami berbuah. Tapi kami mau menyatakan kepadamu Bapa, pada hari ini juga kami juga rindu berbuah Tuhan. Kami rindu menyenangkan hatimu, memuliakan namamu dengan menghasilkan buah yang banyak. Bapa, aku berdoa sebagai hambamu di dalam nama Yesus pada hari ini. Semua jemaat yang mendengar firman ini, Engkau berbicara secara khusus dalam hidup mereka. Engkau berbicara secara pribadi dalam hidup mereka. Jamahlah hidup mereka di dalam nama Yesus. Biar semua batu-batu yang masih ada dalam hidup mereka tersingkir penuh. Dan mereka menjadikan Yesus sebagai pokok anggur mereka, sebagai sumber kehidupan mereka, sebagai pusat kehidupan mereka, sebagai yang terutama dari segalanya. Yesuslah yang menjadi segalanya bagi kehidupan mereka, Tuhan. Bapak, aku berdoa, meteraikan isi hatimu dalam setiap kami. Dan kami berdoa, biar pada minggu yang akan datang, ketika firman-Mu ditaburkan, semua jemaat-Mu sudah siap menerima firman Tuhan. Dan aku berdoa secara khusus di dalam nama Yesus, supaya setelah minggu mendatang disampaikan firman-Mu secara lengkap. Oh, Engkau menjamah hidup kami, Engkau mengubah hidup kami. Jadikan semua kami menjadi orang-orang Kristen yang menghasilkan buah yang banyak, supaya nama Bapa dipermuliakan. Dan dengan demikian, kami adalah murid-Mu yang sejati, Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberikan pokok anggur yang sejati bagi kami. Dan kami akan menjadi murid yang sejati, yang memuliakan nama Bapa dengan menghasilkan buah yang banyak. Roh Kudus, jamah hidup kami, ubah hidup kami. Oh Tuhan, Kau tolong kami untuk menempel pada pokok anggur dan menghasilkan buah yang matang dan lebat, buah yang manis dan lebat untuk memuliakan nama Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat anugerah-Mu, buat urapan-Mu, buat semua yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus
kami tutup ibadah live streaming ini. Amin, amin, haleluya. Saudara, persiapkan diri saudara untuk minggu depan menerima lanjutan firman Tuhan. Saya percaya setelah semua disampaikan, saudara akan menerima gambaran yang utuh, dan kita semua menghasilkan buah. Saya berdoa, sungguh-sungguh saya berdoa, setelah masa PSBB ini, semua saudara akan mulai benar-benar dengan sungguh-sungguh punya keinginan hati untuk berbuah. Haleluya. Saya rasa hari ini cukup. Selamat siang semuanya. God bless you and I love you.